Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi sahabat YouTube semuanya. Bertemu lagi dengan saya Rika Lestari. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat YouTube semuanya untuk sama-sama kita mungkin mendiskusikan atau mungkin mengenal mengenai hutan adat, ya. Nah, khususnya yang terdapat di Provinsi Riau. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan hutan saat ini di Provinsi Riau cukup memprihatinkan karena banyak terjadi kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Kalau kita lihat data yang disampaikan pada tahun 2023 ini terdapat 12,55 hektar, ya, hutan yang terbakar di hutan lindung ataupun di hutan konservasi milik negara di Provinsi Riau. Kemudian juga selain itu terjadi pembalakan liar, ya. Pembalakan liar ini tercatat 2021 itu terdapat 34 kasus, ya, yang sudah diserahkan kejaksaan. Ini sangat memprihatinkan sekali kondisi hutan yang terdapat di sini, ya, di Provinsi Riau ini. Tetapi kalau kita lihat ternyata terdapat hutan, ya, yang oleh masyarakat ini dikenal sebagai hutan larangan. Ini keberadaannya sudah ada ribuan tahun yang lalu, ya, sudah ada ribuan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Nah, ini kan menjadi menarik untuk kita lihat bagaimana cara masyarakat, ya, ini milik dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ini terdapat di Kabupaten Kampar, khususnya di Kenagrian Petapahan dan Kenagrian Kampa. Itu hutan adat Gimbo Putui terdapat di Kenagrian Petapahan, kemudian hutan adat Gimbo Boncalida dan juga hutan adat Gimbo Pemuan yang terdapat di Kenagrian Kampa. Dari data yang ada, masih banyak lagi sebenarnya hutan adat yang lainnya yang terdapat di Kabupaten Kampar yang saat ini dalam proses pengusulan untuk diakui sebagai hutan adat. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita melihat bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat ini dalam menjaga dan memelihara hutan adatnya. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai sejarah dari hutan adat ini, ya, sedikit sejarah dari hutan adat ini, di mana hutan adat atau yang dikenal dengan hutan larangan ini termasuk bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini salah satu ciri khasnya atau salah satu kriteria dikatakan bahwa masyarakat hukum adat masih dianggap ada, ya, apabila mereka masih memiliki tanah ulayat dan mereka masih menggunakan hukum adat atau kearifan lokal dalam memanfaatkan hutan adat ini. Kemudian dalam memanfaatkan ini mereka masih memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatannya. Nah, ini kriterianya. Jadi ini sebagai jati diri, sebagai identitas, gitu, ya, bagi masyarakat hukum adat. Nah, ulayat ini salah satunya adalah hutan, ya, hutan yang dikenal dengan hutan ulayat. Nah, hutan ulayat ini dulu pada masa pemerintahan, kalau di Kabupaten Kampar kan pemerintahannya adalah pemerintahan Andikonan 44, ya. Hutan ulayat ini dibagi menjadi 4 kategori. Ada hutan pusako tinggi,
nelayan pusaka tinggi, kemudian ada hutan soko, kemudian ada hutan larangan atau hutan adat kita kenal sekarang, dan juga ada hutan pencadangan. Berdasarkan data yang saat ini ada, yang masih ada itu adalah hutan soko atau hutan suku tertentu ya, dan kemudian hutan larangan. Nah, hutan larangan ini hutan apa? Hutan larangan ini adalah sama dengan hutan tutupan, hutan yang tidak boleh diganggu gugat, yang kemudian diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat aturan-aturan, larangan-larangan yang ada dalam hutan itu untuk menjaga kelestarian dalam pemanfaatan hutan tersebut. Nah, sekarang kita membahas mengenai hutan larangan yang terdapat di Kabupaten Kampar. Dari data yang ada, masyarakat hukum adat ini mengelola hutan larangan ini atau hutan adat ini karena berdasarkan SK Bupati ya, dan juga berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini sudah diakui sebagai hutan adat ya, tahun 2018 ya, dengan tahun 2019 ini diakui oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan adat masyarakat hukum adat, baik di Kenagrian Petapahan ataupun di Kenagrian Kampar. Nah, dari pemanfaatan hutan adat ini, masyarakat menggunakan kearifan lokal dan hukum adat dalam mengatur pemanfaatan ini. Nah, kalau dalam dunia hukum ini kita kenal sebagai the living law ya, the living law yang mengatur pemanfaatan hutan adat. Apa itu the living law? The living law itu adalah hukum yang menurut Eugene Early ya, hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat walaupun belum dimasukkan dalam preposisi hukum, tetapi hukum itu dibentuk oleh masyarakat, lahirnya bersamaan dengan lahirnya masyarakat, dan kemudian untuk menjamin kepentingan kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan the living law. Sementara dalam sudut pandang antropologi hukum, the living law itu adalah hukum yang sudah mengalami goncangan ya, goncangan perdebatan ya antara hakim dan para pihak dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terdapat dalam masyarakat, baik itu melalui pengadilan maupun melalui lembaga otoritas adat ataupun agama. Itu yang disebut dengan the living law, di mana pasal-pasal dalam peraturan-peraturan, dalam norma-norma itu sudah mengalami perdebatan, sehingga kemudian apa yang diputuskan baik oleh hakim, kepala suku ya, pertimbangannya, keputusannya ya. Nah, ini yang kemudian keputusan hakim ini kemudian dikenal dengan the living law. Nah, dalam perspektif antropologi hukum. Nah, jadi hutan adat ini dikelola berdasarkan the living law masyarakat hukum adat. Dan bentuknya bisa dalam keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pelanggaran yang terdapat di hutan adat. Nah, kemudian juga ada aturan-aturan dalam bentuk larangan ya, dalam bentuk larangan, anjuran. Nah, ini benar-benar berlaku dalam masyarakat hukum adat ya, dan juga digunakan. Jadi the living law itu dia berlaku dan senyata-nyatanya dipakai, digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat hukum adat, khususnya dalam pemanfaatan hutan adat ini. Nah, yang menariknya adalah walaupun terjadi perubahan hukum ya, istilahnya perubahan hukum, baik hukum nasional
hukum, kemudian juga ada perlindungan secara internasional, kemudian perubahan hukum adat itu sendiri, ya, baik dalam aspek nilai, baik dalam aspek asas, baik dalam aspek norma, ya, perilaku dalam pemanfaatan hutan. Uniknya adalah masyarakat hukum adat ini mampu untuk menyesuaikan perkembangan perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Nah, artinya kalau kita lihat dalam pendekatan dari sistem sosial Talcott Parsons, ya, di sini masyarakat ini mampu untuk melaksanakan fungsi adaptasi, ya, fungsi adaptasi. Yang misalnya dulu di hutan adat ini nggak boleh sama sekali untuk memanfaatkan kayu, atau misalnya tidak boleh menebang kayu di hutan adat, ya, nggak boleh sama sekali, kecuali untuk kepentingan fasilitas umum, pembangunan fasilitas umum, dan juga membangun rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini boleh, ya, dan itu harus berdasarkan izin dari kepala suku. Jadi itu sangat tertentu, sangat dijaga kelestariannya. Nah, kemudian dengan perkembangan perekonomian masyarakat sudah meningkat, kemudian fasilitas umum juga sudah tidak terbuat lagi dari kayu, begitu, ya. Kemudian ini berubahlah hukum adat. Nah, berdasarkan keputusan kepala suku, berubahlah hukum adat bahwa udah deh, sekarang nggak boleh sama sekali untuk mengambil kayu di hutan adat, nggak boleh sama sekali mengambil kayu. Jadi pemanfaatannya dalam segi apa? Saat ini pemanfaatannya dalam segi ekowisata, pusat studi, ya, pengembangan lembah pelulut, begitu. Jadi lebih ke pemanfaatan jasa lingkungan dan kawasan hutan. Jadi tidak lagi mengambil pemanfaatan pengambilan kayu, pemotongan kayu. Karena apa? Karena pemotongan kayu ini, penebangan kayu ini, kerugian ekologisnya tentu lebih tinggi, gitu, ya. Nah, secara adaptasi, melaksanakan fungsi adaptasi, masyarakat hukum adat mampu untuk menjalankan itu, ya, mampu untuk menjalankan itu. Kemudian juga dari sudut pandang integrasi, ya, fungsi integrasi ini adalah fungsi hukum. Bagaimana kemudian ada aturan, ya, dalam hal ini adalah aturan hukum adat, dan juga karena hukum adat ini juga, hutan ini juga diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, bisa saling berkelindan, saling mendukung, begitu, ya. Segi integrasi ini kalau kita lihat perubahannya juga cukup signifikan, ya, dimana dulu pada masa pemerintahan Andiko Nanpan IV secara hukum itu adalah milik masyarakat hukum adat, ya, hutan adat itu atau hutan larangan itu milik masyarakat hukum adat. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Kehutanan 4199, hutan adat disubordinasikan ke hutan negara, ya. Artinya berarti kan hukum adat pada saat itu menjadi sangat lemah, ya. Hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan yang ada, 3 aliansi masyarakat hukum adat, AMAN, ya, aliansi masyarakat hukum adat, kemudian komunitas masyarakat hukum adat Kabupaten Kampar, kemudian komunitas masyarakat hukum adat Banten, ya, ini mengajukan gugatan judicial review ke MK mengenai status hutan adat ini. Alhamdulillah, kemudian berdasarkan putusan MK nomor 35 tahun 2012, akhirnya hutan adat dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat merupakan hutan dalam kawasan atau wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ini berita yang sangat menggembirakan bagi masyarakat hukum adat, sehingga kemudian masyarakat hukum adat secara terintegrasi menyesuaikan perubahan itu, kemudian menyesuaikan hukum adat yang mengatur pemanfaatan hutan adat yang berfungsi sebagai hutan lindung dengan hukum negara dan hukum nasional, ya, hukum negara, hukum nasional, dan hukum internasional, di mana terdapat harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Jadi ada penguatan. Nah, ada penguatan
apa namanya itu eh, hukum eh, adat, ya, ada penguatan hukum adat melalui hukum nasional. Nah, di sini fungsi apa yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat adalah fungsi mencapai tujuan atau fungsi politik, ya, di mana masyarakat hukum adat kemudian mengajukan penetapan terhadap hutan adat, ya, penetapan hutan adat yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi sekarang ini diakui adalah hutan adat Gimbo Bocalida, Gimbo Pemuan, dan Gimbo Putui, ya, 3 yang sudah diakui di Kabupaten Kampar melalui SK Bupati 2018-2019 dan juga melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini mereka melaksanakan fungsi politiknya, jalan gitu, berdasarkan kesepakatan musyawarah kepala suku dengan masyarakat gitu, ya. Mereka melaksanakan fungsi mencapai tujuannya, ya. Jadi indikatornya sudah menurut Talcott Parsons, ya, dengan sistem sosialnya, fungsi adaptasi jalan, fungsi integrasi jalan, fungsi mencapai tujuan jalan, dan terakhir fungsi mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, mempertahankan nilai-nilai hukum adat dalam pemanfaatan hutan adat, begitu, ya. Dalam hal apa mempertahankan nilai ini? Misalnya adanya larangan di hutan adat, larangan untuk berbicara tidak baik di hutan adat, larangan untuk menggunakan pakaian atau bercampurnya laki-laki dan perempuan di hutan adat. Nah, ini kan sesuai dengan nilai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat, di mana nilai-nilai itu atau azas yang terdapat dalam masyarakat hukum adat itu adalah azas adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi azas ini kemudian diturunkan dalam bentuk norma atau aturan yang ada di hutan adat. Nah, ini nilai ini yang kemudian tetap dipertahankan, ya, tidak boleh bercampur laki-laki perempuan dalam misalnya mandi karena ada tempat wisata tadi, ya, wisata pemandian antara laki-laki dan perempuan, kemudian menggunakan baju yang sopan, kemudian ketika ingin mendirikan tenda-tenda untuk kemah itu mereka harus dipisah antara tenda laki-laki dan perempuan. Nah, ini nilai ini masih dipertahankan, ya, di dalam pemanfaatan hutan adat ini, begitu. Nah, dari indikator ini berarti fungsi adaptasi jalan yang dulunya pemanfaatannya kayu untuk kepentingan fasilitas umum, kemudian pemanfaatannya kemudian beradaptasi menjadi pemanfaatan ekowisata, lembah Kululut, pusat studi, begitu, ya, hiking, gitu, ya. Nah, fungsi adaptasi jalan, fungsi integrasi jalan, ada penguatan antara hukum nasional dengan hukum adat, ya, ada harmonisasi, begitu, ya. Kemudian fungsi mencapai tujuan jalan, bagaimana kemudian kepala suku bermusyawarah, berdiskusi, ya, dengan masyarakat, ya, untuk ayo kita tetapkan ini, kita usulkan ini sebagai hutan adat, begitu, ya. Ini juga dijalankan, begitu, dan terakhir mempertahankan nilai juga berjalan. Terus adakah kemudian hal-hal yang kurang yang kurang berjalan maksimal? Ada, ya, khususnya dalam penelitian saya itu adalah tentang nilai religious magis dalam sanksi adat, khususnya sanksi adat, ya, kemudian berubah menjadi nilai pragmatis individualis, ya. Nah, ini PR, ya, PR untuk kepala suku, untuk kita masyarakat hukum adat, gitu, ya, dimana ini bisa diatasi, ya. Nah, perubahan nilai religious magis dalam sanksi, dimana dulu ketika terjadi pelanggaran itu sanksinya adalah pemotongan hewan. Ini punya makna tersendiri dalam pemotongan hewan ini, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika dilakukan pemotongan hewan, ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan alam. Karena dalam acara pemotongan hewan ini ada upacara berdoa kepada Tuhan, ya, begitu, ya, agar alam ini dikembalikan. Katanya alamnya ada yang merusak, begitu, ya, karena ada pelanggaran, kemudian berdoa dikembalikan kepada Tuhan keseimbangannya, gitu, ya. Kemudian dilakukan upaya penanaman
bibit-bibit bibit pohon-pohon kembali begitu, upacara penanaman itu penanaman bibit begitu ya. Kemudian juga di sini juga ada upaya untuk permintaan maaf kepada masyarakat hukum adat karena telah merusak hutannya, hutan milik masyarakat hukum adat begitu ya. Nah ini juga religious majesnya itu adalah pengembalian keseimbangan alam dan juga pengembalian keseimbangan kehidupan dalam masyarakat hukum adat. Itu makna dari pemotongan hewan. Nah ternyata setelah masuknya unsur budaya asing ya, kalau kita ketahui pragmatis individualis ini kan dari budaya-budaya barat ya. Pragmatis itu artinya tidak lagi memperhatikan nilai tapi lebih berorientasi pada hasil begitu. Individualis berarti semacam melegitimasi hak milik ya. Pragmatis individualis sebagaimana yang disampaikan Karl Marx ya, individualis itu adalah sistem kapitalisme yang melegitimasi hak milik. Nah, kan sementara hutan adat adalah hutan kolektif ya, masyarakat hukum adat. Nah, pengaruh ini kemudian masuk jadi penggantian sanksi adat dari pemotongan hewan kepada semen ya, semen ini memang untuk digunakan untuk fasilitas umum, tetapi secara nilai itu berubah dari religious magis ke pragmatis individualis. Kalau kita lihat dampak perubahan sanksi ini dampaknya kurang menguntungkan gitu loh, kurang menguntungkan dari sebelumnya karena kerugian ekologi apabila terjadi pelanggaran, kerugian ekologi yang diakibatkan adanya penebangan hutan itu lebih tinggi daripada sak semen. Nah, jadi secara dampak dia lebih baik. Jadi saya lebih setuju kalau ini dikembalikan ke pemotongan hewan sehingga untuk melanggar hutan adat itu lebih tinggi sanksinya begitu ya, sanksi adatnya begitu. Nah, oleh sebab itu ya pengembalian sanksi adat kepada pemotongan hewan ini mungkin jauh lebih baik daripada hanya beberapa sak semen. Nah, itu yang kemudian terjadi perubahan pada aspek nilai. Tapi secara overall ya, perubahan hukum ya, perubahan sosial yang ada di masyarakat hukum adat ini masyarakat tetap mampu untuk menjalankan fungsinya. Kalau dari sudut pandang teori sistem sosial Talcott Parsons. Ini tentu menjadi pelajaran berharga buat pemerintah, buat masyarakat lainnya, dapat belajar dari masyarakat hukum adat melalui kearifan lokal dan juga melalui hukum adatnya, bagaimana kemudian menjaga hutan adat, tidak hanya menjaga hutan adat tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup ya, menjaga lingkungan hidup, bagaimana kemudian memanfaatkan lingkungan tetapi tanpa merusak lingkungan begitu ya. Nah, ini pelajaran berharga ini bisa kita petik baik secara pemaknaan maupun secara adaptasi dan integrasi. Oleh sebab itu ya, dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa ternyata hukum adat itu bersifat dinamis ya. Jadi kita belajar hukum adat ini bukan bersifat statis, tapi adalah bersifat dinamis, di mana hukum adat itu selalu berkembang. Bukan kalau misalnya kenapa belajar hukum adat, apakah menarik apa enggak gitu. Menarik sekali sebenarnya. Kenapa? Karena hukum adat itu bersifat dinamis. Kita lihat ya, bagaimana kemudian kedinamisannya dalam menyesuaikan dalam pemanfaatan hutan adat, hutan di sana begitu ya, dalam dinamis dalam menjaga lingkungan. Nah, ini nanti akan sangat menarik sekali kalau kita nanti belajar hukum adat itu dalam perspektif sosiolegal
ya, dimana nanti kita akan lihat secara antropologi bagaimana, secara sosiologi gimana begitu masyarakat hukum adat menyesuaikan dengan perkembangan, bagaimana kemudian hukum adat itu sendiri dinamis sifatnya dalam berbagai aspek kehidupan begitu. Nah, ini ke depan akan kita lihat satu persatu ya, kedinamisan hukum adat dalam menyesuaikan dalam kehidupan berhukum ya, dalam kehidupan dalam berperilaku ya, kedinamisan hukum adat ini akan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, mungkin itu dulu ya pada kali ini di semacam share kita, ataupun mungkin bisa kita diskusikan ya, menurut Anda apakah hukum adat itu menarik, atau bagaimana kemudian kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan begitu. Ini bisa sama-sama kita share, kita diskusikan, boleh ya, silahkan di komentari ya kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan begitu. Demikian dulu pertemuan kita atau pembicaraan kita, perbincangan santai kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang menarik berikutnya. Terima kasih sahabat YouTube. Sampai ketemu pada lain waktu. Selamat pagi ya semuanya. Assalamualaikum.